teman semuanya, bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan kita masih bisa belajar bersama. Eh, kita langsung aja masuk ke pengertian sistem ya. Jadi teknik industri harus hafal ini tentang sistem ini, pengertiannya, kemudian apa ketika kita sering bicara tentang sistem, teknik industri adalah teknik yang sangat ya concern, sangat perhatian terhadap sistem yang terintegrasi. Saya ingin mengulang lagi tentang sistem. Apa itu sebenarnya pengertian sistem? Nah, sistem adalah terdiri dari beberapa bagian atau entitas atau unsur, ya, di mana bagian-bagian itu saling berkaitan. Ya. Jadi ketika kita misalnya berbicara tentang sistem perkuliahan, ya, ada beberapa bagian. Yang pertama misalnya saya beri contoh, bagian ada mahasiswa, ada dosen, ada ruang kuliah, ada sekretariat, ya, ada kepala program studi. Bagian-bagian itu saling berkaitan dan beroperasi bersama. Ya, jadi harus saling berkaitan. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian, akan tetapi ketika bagian itu tidak saling berrelasi, tidak berkaitan, maka itu bukan sistem namanya. Ya. Harus berjalan bersama, beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau tujuan yang memang itu ditentukan. Ya, jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama ada gabungan dari beberapa unsur. Kata kunci kedua, unsur tersebut atau bagian tersebut harus saling berkaitan. Setelah saling berkaitan, kata kunci ketiga adalah bekerja sama. Jadi saling berhubungan, saling berelasi, kemudian mereka bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, tujuan yang dimaksud. Jadi itu dinamakan dengan sistem. Kemudian saya ambilkan dari beberapa referensi lainnya. Ya, jadi sistem adalah himpunan, sama kata kuncinya, dari unsur-unsur. Jadi bagian-bagian itu menghimpun jadi satu, di mana itu saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ya. Itu adalah pengertian sistem secara umum. Ya, kalian harus benar-benar pahami di kata kunci yang tadi sempat saya sebutkan, bahwa ketika kalian nanti memparafrasekan atau kalian menuliskan ulang definisi sistem, kalian sudah bisa menuliskannya. Baik, berikutnya adalah tadi ada sistem, ya. Kemudian di belakang sistem ada kata-kata informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Ya, ya sama, tinggal ditambahkan dengan informasinya. Jadi pengertian sistem informasi adalah set of interrelated component. Ya, adalah sebuah himpunan, sebuah set ya, sebuah himpunan of interrelated component. Komponen-komponen, bagian-bagian, unsur-unsur, entitas-entitas, apapun namanya, yang interrelated, saling berkaitan. Ya. Di mana komponen ini mereka bekerja sama dengan tujuan untuk mengkolek, mengambil, ya, memproses, kemudian menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Ya. To support decision making, untuk mendukung, jadi informasi yang didapatkan, informasi yang dihasilkan, itu untuk support decision making. Ya, untuk mendukung pengambilan keputusan and control in an organization, dan melakukan fungsi kontrol, fungsi manajemen di dalam sebuah organisasi.
Ini pengertian dari referensi pertama. Saya coba carikan dari referensi lainnya. Sistem informasi adalah a process, adalah sebuah kumpulan proses that collects, process, and analysis, and disseminates. Jadi proses di mana dia akan mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan mendiseminasikan. Jadi informasi itu dikabarkan, di deliver kepada pihak yang berkepentingan for a specific purposes, untuk kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Entah itu tujuannya pengambilan keputusan ataupun tujuannya untuk fungsi manajemen yang lainnya. Kemudian berikutnya data. Ya, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah streams of raw facts. Ya, data adalah aliran atau fakta mentah, raw facts, representing events such as business transaction. Di mana data ini dia representing events, dia itu mewakili kejadian-kejadian tertentu dari transaksi bisnis. Ya, tentunya tidak selalu transaksi bisnis. Jadi misalnya ada penjualan, ya, penjualan di situ penjualannya memuat data tentang berapa apa yang dijual, ya, jadi apa yang laku. Kemudian berapa lakunya. Lah itu masih sifatnya data, itu adalah fakta mentah. Ya. Jadi itu sifatnya adalah hanya data. Dia tidak meaningful, dia tidak bermakna lebih. Kemudian berikutnya adalah informasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah cluster of facts. Adalah sekumpulan dari beberapa fakta mentah tadi, kumpulan beberapa data, yang itu di cluster. Di cluster dia berarti mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai fungsi yang sama, mempunyai misalnya beberapa atribut data yang sama. Jadi misalnya gini, misalnya ada penjualan ya, ada penjualan di hari ini. Gitu. Kemudian ketika hanya ada satu data, itu tidak terlalu meaningful, tidak terlalu bermakna. Akan tetapi ketika dikumpulkan, ya dikumpulkan terdapat katakanlah ada 100 penjualan per hari ini. Dari situ data itu dikumpulkan dalam satu klaster, akan muncul informasi-informasi yang bisa digali. Misalnya berapa total penjualan hari ini? Berapa total penjualan produk A hari ini? Berapa total penjualan produk B hari ini? Berapa keuntungan yang bisa didapatkan hari ini? Itu adalah informasi. Ya, itu maksudnya bermakna. Ya. Jadi ketika hanya ada satu data, data itu tidak terlalu bermakna. Ya, ketika data itu dikumpulkan, ya, kita kelola, maka akan bisa ditarik beberapa informasi dari situ. Nah, informasi ini useful to human beings. Jadi informasi ini berguna, bermanfaat bagi manusia, bagi proses manajemen in the processes such as making decision, untuk proses-proses tambahan yang itu digunakan dalam fungsi manajerial. Jadi misalnya untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi saya sebutkan ada data penjualan hari ini. Data penjualan hari ini dikumpulkan untuk kemudian dari situ bisa digali informasi. Oh ternyata produk A yang paling laku. Oh ternyata produk B kurang laku. Lah informasi ini nantinya digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Keputusan seperti apa misalnya? Jadi keputusan yang sifatnya adalah misalnya buy one or get one free. Atau misalnya produk ini kita
kita beri diskon, akan tetapi dengan syarat, katakanlah misalnya, harus dengan minimal pembelian. Contohnya misalnya kalian sedang belanja di supermarket tertentu, ya. Di situ ada promo, misalnya katakanlah kita masuk ke satu supermarket, kalian akan disuguhi banyak promo. Lah promo itu kan didasarkan dari informasi. Informasi apa? Informasi penjualan. Ya, penjualan sebelumnya, oh produk ini belum laku, ini harus didorong oleh promo supaya produk ini bisa cepat laku. Itu makna dari informasi. Nah, kemudian ada beberapa dimensi kualitas untuk mengukur informasi. Ya, zaman sekarang zamannya hoax, banyak sekali informasi yang tidak berkualitas yang di-sharing, yang lalu lalang di media sosial atau dimanapun. Maka sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang paham, kita harus punya ukuran-ukuran tertentu, ya, kaitannya dengan misalnya apakah data ini atau informasi ini itu dianggap berkualitas. Ya. Yang pertama, dimensi kualitas yang digunakan untuk mengukur apakah data itu berkualitas adalah relevan. Information is relevant when it pertains to the problem at hand. Informasi itu dikatakan relevan apabila memang sesuai dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Ya, jadi misalnya katakanlah ada problem, ada masalah di dalam sistem produksi. Ya, masalahnya adalah kenapa proses produksi, ya, atau service level dari divisi produksi hanya 80% gitu. Jadi tidak bisa memenuhi target produksinya. Hanya 80% terpenuhi. Lah ini ada masalah, ini kenapa sebenarnya? Kita harus mendapatkan informasi yang pertama relevan. Apa relevan dalam contoh kasus tadi? Berarti kita tahu mana informasi tentang mesin yang bekerja di shift tertentu. Siapa operatornya? Berapa tingkat defect-nya dalam periode waktu tertentu? Apa masalah yang terjadi? Jadi informasi itu harus relevan dengan masalah yang kita hadapi. Ya, jangan sampai kita sedang meneliti tentang masalah tadi, misalnya ada target produksi yang tidak tercapai, akan tetapi informasi yang kita gali itu nggak relevan. Ya. Kita ngomongnya masalah produksi, tapi informasi yang kita gali masalah marketing misalnya. Itu nggak relevan. Kemudian yang kedua adalah akurasi. Information has value when it is accurate. Informasi itu, angkanya itu benar-benar mewakili sistem nyata. Ya, contohnya, kita ngomong masalah berapa jumlah mahasiswa teknik industri angkatan 2018 misalnya. Nah ini masing-masing unit di kita, di kampus kita, itu punya data yang berbeda. Di marketing punya angka yang berbeda, karena berurusan dengan kalian waktu masih jadi mahasiswa baru dulu. Di bagian administrasi akademik, BAA, itu punya angka yang beda lagi. Ya. Kemudian di fakultas, ya, itu punya angka yang berbeda. Ya, kemudian di mata kuliah kita seperti ini, ya, itu angkanya jelas berbeda. Jadi akurat di sini berarti kita harus tahu benar. Ketika kita menginginkan informasi tertentu, itu kita kemana kita mencari atau mendapatkan informasi itu. Karena masing-masing punya data. Ya, karena masing-masing unit biasanya di perusahaan itu memang punya data. Akan tetapi memang kadang-kadang tidak akurat, itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan data kita nanti untuk apa sebenarnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah timeliness. Information should be available. Informasi yang kita butuhkan, dikatakan informasi yang berkualitas itu adalah ketika informasi itu tersedia.
for problem solving, untuk menyelesaikan masalah before crisis situation develop, sebelum terjadinya masa krisis. Ya. Or opportunities are lost, atau kesempatan yang ingin kita dapatkan, peluang yang ingin kita tembak, kita dapatkan itu sudah keburu hilang. Jadi informasi itu harus cepat. Informasi itu harus segera tersedia ya sebelum krisis datang atau sebelum peluangnya hilang. Ya, jadi misalnya katakanlah sekarang di masa pandemi ini, ya di masa pandemi misalnya olahraga yang banyak digemari adalah olahraga sepeda. Ya, jadi misalnya kita adalah produsen sepeda, kita harus tahu berapa sebenarnya jumlah pangsa pasar kita, siapa pesaing kita, bagaimana ketersediaan produk kita, ya, bagaimana ketersediaan supply yang bisa diberikan oleh oleh pesaing kita. Kita harus tahu itu sebelum opportunities are lost, sebelum peluangnya ini hilang. Ya, sebelum misalnya pandemi ini ya mudah-mudahan segera usai, dari situ pasar sepeda juga akan ikut turun lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kecepatan ketersediaan data itu menjadi salah satu kualitas informasi yang harus yang menjadi tujuan gitu, yang harus segera diperbaiki dari waktu ke waktu. Kemudian berikutnya completeness. Information should be available to present ya. Informasi ini harus tersedia dan itu harus lengkap. Ya. Harus lengkap sesuai dengan kondisi yang ada di sistem yang menjadi objek amatan. Ya. Jadi menyediakan complete picture artinya di sini harus bisa mewakili sistem nyata. Ya, jadi misalnya katakanlah ada pemerintah menganggarkan bantuan untuk subsidi bantuan langsung tunai ya, BLT kepada beberapa masyarakat Indonesia yang memang itu membutuhkan. Nah, ketika seperti itu, ketika data atau informasi yang dimiliki oleh pemerintah hanyalah jumlah penduduk, itu sama sekali belum komplit. Itu sama sekali belum lengkap. Karena tidak semua masyarakat yang ada di data jumlah penduduk itu membutuhkan bantuan langsung tunai. Kita harus dapat informasi lainnya, berapa, mata pencaharian mereka, berapa jumlah penghasilan mereka per bulan, berapa jumlah anggota keluarga mereka. Untuk itulah data itu harus komplit, harus lengkap, ya, harus lengkap untuk mendapatkan, misalnya tadi konteksnya adalah bantuan, supaya bantuan itu tepat sasaran. Nah, ada beberapa IT failures, ya. Ini saya ambil dari textbook, ya. Bahwa teknologi informasi atau sistem informasi ketika tidak di-maintain dengan baik, ketika tidak di-develop dengan baik, itu bisa mendatangkan masalah besar, ya, bisa mendatangkan masalah yang merugikan perusahaan bahkan sampai jutaan atau ratusan juta dolar di tempat lain. Ya. Misalnya di situ saya tuliskan tentang ada Hudson Bay, di situ ada kerugian sampai 33 juta dolar. Kemudian ada misalnya ada Ford Motor, ya misalnya yang dia sampai rugi hingga 400 juta dolar dan seterusnya. Jadi ada beberapa masalah-masalah yang memang muncul gara-gara teknologi informasi yang tidak yang tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, ini di masa sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Ya. Apalagi saat ini, di mana eranya sudah era revolusi industri, eranya sudah di masa data yang menjadi kecepatan informasi itu menjadi salah satu kekuatan dari
kekuatan dari sebuah industri atau sebuah bisnis, ya, maka mau tidak mau, ya, penerapan teknologi informasi, literasi tentang data, kualitas informasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan sebuah bisnis, jadi kesuksesan sebuah perusahaan. Ya, jadi ketika kita ingin, ya, mengembangkan usaha kita sendiri, ketika memang mungkin di antara kita ada yang ingin jadi wirausaha, atau kalian bekerja di perusahaan, ya, kekuatan utamanya yang harus segera dibangun adalah kekuatan tentang informasi. Ya, kekuatan tentang informasi. Ya, ketika kita gagal membangun informasi yang berkaitan dengan usaha, dengan bisnis, dengan pekerjaan kita, maka kita akan ketinggalan. Kemudian berikutnya business driver for sistem informasi. Jadi ada pemicu-pemicu. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu kenapa sistem informasi ini menjadi sangat penting. Bahasa umumnya adalah sekarang kita masuk era revolusi industri. Tapi ketika kita masuk ke sesuatu yang lebih detail, ya apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenapa kita harus segera mengadopsi sistem informasi yang lebih baik. Yang pertama adalah globalization of economy. Jadi ekonomi yang semakin mengglobal, ya. Ekonomi yang semakin dekat, ya. Karena ada teknologi informasi, ada internet, ya. Sekarang kita bisa membeli produk langsung dari Cina misalnya, melalui platform e-commerce atau marketplace tertentu, misalnya di Shopee atau di mana, kita bisa beli langsung produk dari luar negeri. Ya. Kemudian artinya karena memang batas-batas itu semakin blur, semakin hilang, ya, berarti kita juga bisa berjualan langsung ke luar negeri. Ya, jadi ekonomi sudah semakin mengglobal. Dari mana kita tahu ada produk dijual di belahan dunia yang lain? Atau bagaimana cara kita menjangkau konsumen kita yang itu adanya di benua yang lain? Ya dengan sistem informasi. Ya, kemudian di situ ada berkembangnya electronic commerce dan bisnis. Ada e-commerce dan bisnis yang juga semakin mengglobal akhir-akhir ini. Ada perubahan behavior, ya, ada perubahan perilaku dari konsumen, di mana kalau beberapa tahun yang lalu kita membeli produk, kita membeli barang, itu masih harus ketemu, ya, harus melihat dengan barangnya, ya, harus bisa megang dulu baru kita bisa beli. Tapi makin ke sini behavior belanja kita, ya, untuk beberapa produk sudah mulai berbeda, sudah mulai berubah. Kita ke toko komputer, ya, kita ke toko elektronik, itu tujuannya pertama selain untuk melihat, itu untuk membandingkan harga. Kalau harganya lebih murah di marketplace atau di e-commerce, kita pasti belinya di marketplace. Ya, jadi itulah yang ada pergeseran consumer behavior, ada pergeseran cara atau pola belanja yang dimiliki oleh konsumen akhir-akhir ini. Kemudian ada security and privacy. Ya. Jadi sistem informasi ini semakin berkembang karena memang ada isu security and privacy. Jadi bagaimana kita secara sukarela, ya, kita secara sukarela menginputkan data-data pribadi kita di sebuah platform. Ya. Jadi misalnya kita sekarang katakanlah sering main Instagram, ya, atau sering main Shopee, atau kita belanja lewat Shopee misalnya. Di situ kita menginputkan data-data pribadi, kita menginputkan tempat tanggal lahir, kita menginputkan foto di Instagram. Padahal foto itu tersimpan di database yang kita tidak bisa mengaksesnya. Foto-foto kita itu bisa diakses paling tidak oleh orang yang misalnya memiliki Instagram itu, memiliki Facebook. Mereka bisa dengan leluasa mengakses data-data pribadi kita. Nah, isu tentang security, isu tentang privacy,
Ini menjadi sangat penting dalam perkembangan teknologi atau perkembangan sistem informasi. Jadi, ada beberapa kesepakatan-kesepakatan, ada beberapa perundang-undangan yang itu melindungi kita sebagai pengguna teknologi informasi, pengguna sistem informasi agar apa? Agar data kita itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk, tidak dijual dan segala macamnya. Ya, itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE yang sering akhir-akhir ini sering kalian dengar. Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi pengguna teknologi informasi. Supaya data kita, supaya foto kita itu dilindungi. Tidak menyebar kemana-mana tanpa sepengetahuan atau tanpa pengendalian dari kita. Nah, akan tetapi yang lebih terkenal kan akhir-akhir ini Undang-Undang ITE itu hanya untuk apa, misalnya ujaran kebencian, misalnya hoax. Akan tetapi Undang-Undang ITE setelah saya baca memang dia itu fungsi utamanya adalah untuk melindungi, untuk mempercepat intervensi teknologi informasi di dunia bisnis di Indonesia. Kemudian ada collaboration and partnership, ya. Karena karena ada sistem informasi yang sama, ya, berarti dalam supply chain, misalnya kita berbicara teknik industri, ada supply chain di situ. Di situ ada misalnya ada supplier, ada manufacturer, kemudian ada distributor, ada konsumen, ya. Menggunakan satu sistem informasi yang sama, ya. Akhirnya di situ ada kolaborasi data, ya. Jadi supplier, ya, supplier raw material ini dia tidak perlu dikontak, ya, tidak perlu dikontak oleh manufacturer, oleh pabrik, karena secara otomatis dia tahu stoknya pabrik ini tinggal berapa. Ya. Data bersifat real time. Demikian juga produsen akan tahu berapa jumlah stok di masing-masing distributor mereka di setiap daerah di Indonesia misalnya. Ya, jadi laporannya itu sudah otomatis, kita nggak perlu ngerekap lagi dari Nota, kita masukkan ke misalnya ke buku harian, jurnal harian harus diketik lagi, enggak, semuanya sekarang sudah tersambung, ya, sudah berkolaborasi, ya, meskipun dengan pihak lain. Di situ maksud partnership itu berarti dia ada pihak lain di luar organisasi kita. Misalnya dia itu supplier, supplier dari raw material industri atau perusahaan kita itu kan orang lain. Ya, jadi dia tidak apa namanya tidak termasuk dalam organisasi kita. Lah itu bisa bisa digabungkan dengan sistem informasi yang sama. Kemudian penulis aset manajemen. Ya, artinya di sini ketika kita tahu sistem informasi, kita jadi lebih teliti tentang aset, tentang harta, tentang kekayaan, baik itu sifatnya tangible yang sifatnya aset perusahaan atau knowledge intangible. Ya, jadi misalnya kita apa namanya adalah perusahaan yang punya lisensi untuk memproduksi produk tertentu. Jadi misalnya gini, produk-produk seperti Nike atau produk seperti brand-brand terkenal itu, ya produk surfing dari Australia seperti Billabong segala macam, itu semua pabriknya itu ada di Indonesia. Ya. Akan tetapi perusahaan prinsipal ini, si pemilik merek ini, dia tahu berapa jumlah produk yang diproduksi atas nama brand itu. Ya. Jadi dia bisa tahu secara otomatis bahwa berapa sebenarnya produk yang beredar di pasaran yang resmi. Meskipun yang memproduksi, yang memanufaktur brand itu ada di seluruh dunia. Dia jadi tahu potensinya berapa, dia jadi maksudnya potensi pendapatannya berapa royalti yang akan dia dapatkan, dan seterusnya. Kemudian continuous improvement dan total quality management. Ya, tentunya untuk internal perusahaan,
ketersediaan sistem informasi ini jelas untuk continuous improvement. Ya. Kalau kita nggak punya data, istilahnya adalah data driven ya. Jadi semua keputusan yang diambil oleh manajerial perusahaan itu harus data driven. Itu harus berbasis fakta, harus berbasis data. Kalau kita kerja, ya, kalau kita bekerja di perusahaan, itu kita nggak bisa memutuskan sesuatu kalau tanpa data. Apalagi hanya berdasar kelihatannya gitu ya. Kira-kira atau enaknya gini gitu, itu nggak bisa. Semua harus ada datanya. Semua harus ada data lengkapnya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk total quality management. Ya. Artinya total quality management di sini berarti ya memang kita untuk continuous improvement dan untuk tetap menjaga kualitas di dalam internal perusahaan itu. Ya, semua itu butuh data. Kemudian berikutnya adalah untuk bisnis proses redesign. Jadi maksudnya ketika kita ingin merekayasa suatu aktivitas tertentu, suatu proses bisnis tertentu, tentunya itu ada dasar datanya. Kita mau memindah personel misalnya, itu harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, itu sangat subjektif. Jadi setiap keputusan, ketika tidak ada data yang mendasarinya, itu berarti keputusan yang subjektif. Ya, ketika itu subjektif berarti ya ada unsur like and dislike yang begitu kuat, yang begitu kental, dan itu tidak tidak profesional ketika ada suatu manajemen yang didasari oleh like and dislike. Nah, kemudian teknologi driver sistem informasi. Jadi ada ketika yang tadi kita berbicara tentang bisnis yang menjadi pemicu atau enabler tentang sistem informasi, sekarang perkembangan teknologi informasi ini menjadi salah satu enabler utama dari perkembangan sistem informasi. Teknologi apa? Yang pertama ada network dan internet. 10 tahun yang lalu, kita nggak punya teknologi network kecepatan yang 4,5G seperti ini. Semuanya masih 3G. Kalau 3G, dibuat streaming kayak gini nggak bisa. Ya. Kemudian ada teknologi lainnya yang mobile and wireless technology. Ya. Jadi misalnya sekarang sistem informasi itu sudah bisa application based, jadi nggak harus pakai komputer PC yang besar itu. Ada mobile computing. Ya, jadi kita menyiapkan semua aplikasi bisa melalui Android ataupun iOS, Apple Operating System. Ya, kemudian ada kolaboratif teknologi. Meskipun sekarang kita di setiap, misalnya di perusahaan di setiap perusahaan punya platform yang berbeda, akan tetapi kita masih bisa berkolaborasi. Itu masih bisa dimungkinkan. Kemudian ada enterprise application. Ada yang tadi ini sempat saya ceritakan bahwa ada satu aplikasi utama yang itu bisa diakses mulai dari supplier, produsen, distributor, hingga konsumen. Ada satu enterprise, satu aplikasi enterprise yang itu bisa satu data, ya, dan itu bisa mempercepat atau bisa menambah kualitas informasi sesuai yang tadi kita bahas. Nah, berikutnya adalah kaitannya dengan data, ya, proses atau informasi yang kaitannya dengan input, proses, output. Ya. Kita sebagai seorang teknik industri harus bisa paham konteksnya ini. Ya. Awalnya adalah fakta mentah yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian dilanjutkan fakta itu diproses, ya, diproses sedemikian sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, data itu bisa dari internal, ya, bisa dari eksternal. Misalnya eksternal adalah data keluhan dari konsumen, atau data katakanlah berapa jumlah produk yang itu
dipesan kepada supplier tertentu. Ya. Kemudian data-data itu semuanya itu diolah, diproses oleh sistem informasi ini. Ya. Jadi sistem informasi itu dia akan men-store, dia akan mengambil, dia akan menyimpan, dia akan mengupdate, dia akan mengolah menjadi informasi. Informasi ini ya bisa jadi laporan operasional, bisa jadi laporan yang custom, apapun informasi yang diinginkan. Bisa jadi rekomendasi, bisa jadi apapun. Ya. Nah, sistem informasi ya dalam konteks kita sebagai seorang teknik industri itu ya berarti ada di bagian proses. Di mana yang diproses inputannya adalah data, outputnya yang dihasilkan adalah informasi. Kemudian berikutnya, nah ini di sini ada satu ilustrasi menarik bahwa ada input, proses, output. Itu dilakukan katakanlah oleh manusia dan juga komputer. Ya. Artinya di sini sistem informasi itu bisa dianalogikan sebagai otaknya. Ya. Sebagai manusianya, kita sebagai human, kita mendapatkan inputan apapun. Ya. Seharian kita itu kan semuanya mengolah data, menghasilkan informasi yang mempengaruhi perilaku kita. Sama dengan konteks sistem informasi. Jadi sistem informasi di situ ada komputer, ya, dia mendapatkan input data, kemudian ada hardware, ada software, menghasilkan informasi yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam prosesnya, di dalam sistem informasi itu melibatkan model kuantitatif, ada simulasi, ada heuristik. Di situ juga ada expression yang digunakan, ada matematika, ada boolean, ada teks dan segala macamnya. Ada model keputusan, ada what if, sensitivitas, ada resiko, ada sebab akibat, ada cost benefit analysis. Yang semuanya itu diwakili, kalau manusia itu diwakili oleh otak kita. Jadi otak kita ini itu adalah sistem informasi yang sangat-sangat canggih. Ya. Yang dia bisa memproses inputan berupa data apapun dengan sangat cepat, ya, dan akhirnya dia menghasilkan luaran tertentu yang itu akan mempengaruhi keputusan kita ketika menghadapi fenomena tertentu. Ya, sama ketika itu dilakukan oleh komputer, sama ketika itu ada di perusahaan. Ya sistem informasinya itu berupa otaknya, dia yang seharusnya berpikir. Ya. Berpikir untuk menghasilkan keputusan atau data-data yang menghasilkan informasi atau laporan-laporan yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang penting ya. Jadi ada hierarki. Ya. Ada hierarki. Yang pertama adalah data, kemudian naik menjadi informasi, naik lagi menjadi knowledge. Bahasa Indonesianya adalah ilmu pengetahuan. Ya. Naik lagi menjadi wisdom. Secara umum, ya, ada 4 hal ini. Dari referensi yang saya dapatkan, ada yang menambahkan tentang vision, ada yang menambahkan tentang environment dan segala macamnya. Tapi kita sepakati 4 hierarki ini. Ya. Hierarki adalah pertama, kita mendapatkan data dulu. Kita mendapatkan fakta mentahnya dulu. Kita mendapatkan angka, kita mendapatkan karakteristik. Ya. Aktivitasnya apa? Ya kita mengumpulkan data, mengklaster data, mengumpulkan data, mencatat data. Kemudian dari data-data itu, kita naikkan levelnya. Ya. Menjadi sebuah bentukan informasi. Ya.
Informasi itu berarti collection of data, process to produce. Ya. Data itu, yang fakta-fakta itu diproses lebih lanjut. Ya. Untuk kemudian data itu bisa bermanfaat, ya. Data itu bisa diinterpretasikan menjadi sebuah informasi. Ya. Aktivitasnya apa? Ya mengumpulkan data, menginterpretasikan data, menjadi bentukan informasi. Contoh yang paling sederhana. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa ada data tentang penjualan. Kita kumpulkan. Ya. Ada data penjualan 1 hari di sebuah supermarket. Di dalam pengolahannya, ya, data itu kita pecah lagi, kita klasterkan. Berapa yang laku untuk produk A? Berapa yang laku untuk produk B? Itu organizing namanya. Jadi kita kelompok-kelompokkan, kita klaster-klasterkan. Sehingga akan muncul, kita interpretasikan. Oh, ternyata kalau di Kota Malang, produk yang laris itu adalah produk A. Produk B tidak terlalu laris. Ya. Kemudian dari situ, setelah informasi itu terkumpul, ya, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lain dengan skup yang lebih luas. Ya. Jadi misalnya kalau Kota Malang, ya, kalau Kota Malang produk A yang laris, Kota Blitar itu produk B yang laris, Kota Kediri itu sama-sama nggak laris. Ya. Kota Pasuruan semuanya laris produk A dan B. Nah, proses itu ketika kita gabungkan menjadi sebuah model, menjadi sebuah pattern. Itu namanya pengetahuan, itu namanya knowledge. Kita jadi tahu. Ya. Jadi informasinya ini, kenapa Kota Malang ini yang laris produk A? Ternyata memang daya beli Kota Malang relatif itu lebih baik dibandingkan kota-kota satelit di sekitarnya. Ya. Karena harga produk A ini ternyata lebih mahal. Kita jual lebih mahal karena lebih berkualitas. Ya, kita lebih berkualitas, maka dari situ tentunya ada apa namanya? Ada perbedaan daya beli dibanding kota-kota yang lainnya. Seperti itu. Jadi itu adalah knowledge, ya, sudah jadi knowledge. Jadi ada beberapa informasi tambahan yang kita gabungkan sehingga kita bisa menginterpretasikan lebih luas. Kita bisa mengintegrasikan beberapa jenis data. Kita jadi tahu berapa jumlah populasi, berapa jumlah target market kita yang penghasilannya katakanlah 5 juta ke atas. Kita jadi tahu. Nah, dari situ muncullah yang dinamakan dengan wisdom. Ya. Wisdom ini adalah sebuah kebijakan, sebuah apa namanya, keputusan atau sebuah intuisi yang itu lahir berdasarkan kumpulan knowledge, kumpulan ilmu pengetahuan itu tadi. Oh, kalau gitu untuk kedepannya, ya untuk kedepannya berarti kita akan membuat campaign produk kita, misalnya kalau di Kota Malang kita cara marketingnya seperti ini, di Kota Blitar cara marketingnya seperti ini, di Kota Pasuruan kita jadi beda-beda. Itu adalah kemampuan setelah kita bisa mengolah data, setelah kita bisa mendapatkan informasi, setelah kita menggabungkan beberapa informasi menjadi sebuah knowledge. Setelah knowledge itu kita olah lagi menjadi beberapa hal, akhirnya bisa diputuskan. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan bahwa pertama ada data, ya, kemudian dari situ muncul sebuah informasi, informasi kita jadi tahu pattern, kita jadi hubungan antar informasi, kita jadi tahu beberapa asumsi yang digunakan, kita jadi tahu relevansi dari produk kita atau dari informasi-informasi itu.
muncullah knowledge. Ya. Ketika knowledge itu direfleksikan, ya, direfleksikan terhadap beberapa knowledge yang lain, maka akan muncul beberapa hal. Ya. Beberapa hal, jadi bagaimana keputusan-keputusan secara strategis ini dilakukan. Nah, tentunya semua itu berawal dari data. Ya, berawal dari data. Ketika data di awal ini sudah tidak berkualitas, maka hierarki yang ada di atasnya tentunya menjadi tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari referensi yang lain bahwa memang nanti bisa dipelajari bahwa data ya itu menjadi salah satu kunci terpenting untuk mendapatkan wisdom yang memang itu reliable, yang itu bisa digunakan. Ya. Ketika data kita bisa mendapatkan, ketika hubungan antar data kita bisa mendapatkan informasi. Ya. Hubungan antar informasi kita mendapatkan pattern, kita mendapatkan pola, kita mendapatkan hubungan antara misalnya tadi pemasaran ya, hubungan antara daerah dengan penjualan. Ya. Ada pattern misalnya. Dari situ muncullah prinsip-prinsip. Ya. Kalau prinsip ini misalnya, kalau kalian jual produk A, harga jualnya adalah katakanlah 1 juta, di mana daya belinya hanya 600.000, berarti jangan di kota ini. Gitu. Itu adalah sebuah wisdom. Ya. Kemudian terakhir yang ingin saya jelaskan adalah, mohon maaf terlewat satu slide, ya. Ada decision structure. Ya. Yang pertama, operasional, level operasional itu sangat sempit ruang lingkupnya. Berarti dia secara informasi yang dihasilkan dia sangat detail, sangat sering. Ya. Kemudian makin ke atas, ya makin ke atas itu karakteristik informasinya akan semakin strategis, akan semakin tidak memuat angka-angka. Ya, karena angka-angka yang dihasilkan itu sudah diolah menjadi sebuah bentukan informasi. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah aplikasi sistem informasi. Kalau kaitannya dengan pengolahan data, maka di situ ada electronic data processing. Ini ada beberapa pendekatannya, ada beberapa model yang sering digunakan. Ada database management system, ada Office, kemudian pengambilan keputusan, ada executive information system, ada decision information support system dan sebagainya. Kemudian di sistem enterprise ada enterprise resource planning, ada computer integrated manufacturing. Itu adalah cabang-cabang aplikasi sistem informasi berkaitan dengan untuk apa informasi itu digunakan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya. Sekali lagi informasi ini saya rekam, maksudnya video ini saya rekam, nanti akan saya bantu upload di YouTube. Sesaat lagi saya akan mengirimkan link tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang sistem informasi. Terima kasih waktu yang diberikan. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Yu. Terima kasih, Pak. Oke.